Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kita ketemu lagi di tongkrongan Gubuk Faedah. Semoga tongkrongan kita hari ini bermanfaat buat semuanya. Para sahabat, kita hari ini akan berbicara tentang soal akun. Nah, kita akan berbicara tentang masalah akun atau juga rekening. Nah, akun ini kalau bahasa Inggrisnya adalah account, ya, sering disebut sebagai account, dan kalau diterjemahkan itu maknanya sebenarnya adalah rekening. Jadi kalau kita membuat akun media sosial itu sebenarnya pada dasarnya itu sama dengan kita itu membuat rekening. Jadi oleh karenanya ketika kita sudah memiliki akun media sosial, pada dasarnya kita sudah bisa melakukan transaksi dengan pihak lain, dan keberadaan akun kita itu merupakan sebagai penerima. Jadi merupakan sebagai penerima, sebagai bukti telah melakukan suatu qabdu yang disebut dengan istilah qabdu hukmi. Dulu kita pernah membicarakan masalah itu. Apa itu qabdu hukmi? Qabdu hukmi itu adalah penerimaan yang kita itu tidak menerima ainnya, tapi kita itu menerima berupa notifikasi atau catatan. Dan itu sudah, dan dari berbekal notifikasi itu kita itu sudah mengetahui bahwasanya barang yang ditransfer atau harta yang sudah ditransfer ke kita itu sudah merupakan hak dan wewenang kita, sehingga kita bebas untuk menasarufkannya. Itu adalah sebagai yang dimaksud sebagai qabdu hukmi. Berbeda dengan kalau qabdu hakiki. Kalau qabdu hakiki itu kita menerima barang fisik, kita menerima, kalau misalkan uang berarti kita menerima uang secara fisik, yaitu namanya qabdu hukmi. Namanya qabdu hakiki, ya. Nah, para sahabat sekalian, karena kita itu memakai kalau kita membuat akun atau membuat rekening secara media sosial, kalau misalkan kita membuatnya secara mandiri, maka kita nggak memerlukan yang namanya memberikan jasa atau memberikan upah kepada pihak lain, ya, kecuali kalau dalam lewat media yang di situ yang mungkin kita itu kemudian dimintai untuk mendaftar. Nah, baru kemudian akun itu memiliki biaya. Tapi kalau kita membuat akun dalam bentuk rekening, biasanya kita itu akan dikenai sebuah biaya administrasi lah, sama gampangannya. Apakah biaya administrasi itu boleh? Sebenarnya boleh. Jadi hukum asalnya adalah boleh, sebab adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu menata segala transaksi yang pernah kita lakukan. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian menjalin suatu akad utang piutang, kemudian ditentukan ila ajalin musamma, sampai suatu batas waktu tertentu, faktubuhu, maka catatlah. Nah, perintah untuk mencatat ini merupakan dasar kita bahwasanya untuk membuat rekening itu sebenarnya juga bisa. Jadi, membuat rekening itu bisa dengan catatan wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi sebaiknya di antara kalian itu ada yang mencatat, seorang katib itu ada yang mencatat. Mencatatannya itu bagaimana? Dengan adil, dengan berimbang. Sisi debit dengan sisi kredit harus berimbang. Ini sebenarnya adalah dasar dari akuntansi. Para sahabat sekalian, kalau kita berbicara masalah rekening, ya, ada beberapa sisi rekening yang mungkin kita itu belum pernah mengetahuinya secara ekonomi syariah, gitu ya. Maka dalam hal ini kita sedikit akan menguraikan sedikit rekening itu yang ada hubungannya dengan ekonomi syariah. Rekening
sebagaimana rekening atau akun. Rekening atau akun, kalau akun itu sudah dipakai untuk melakukan sebuah pencatatan transaksi, maka biasanya di situ ada sebuah laporan yang sifatnya pemasukan atau laporan pengeluaran. Laporan pemasukan ini kalau dalam akuntansi konvensional biasanya itu masuk kelompok debit, terus kemudian kelompok pengeluaran itu masuk di dalam akuntansi kredit. Nah, kedua neraca yang sifatnya berimbang seperti ini, dan menyisakan atau istilahnya itu melaporkan sebuah laporan keluar masuknya keuangan, kita biasanya menyebutnya sebagai istilah rekening koran atau current account. Apa istilah current account itu dalam ekonomi syariah? Current account dalam ekonomi syariah itu disebut juga dengan istilah wadi'ah al-hisabul jari, yaitu wadi'ah al-hisabul jari. Yaitu kenapa kok disebut dengan istilah wadi'ah? Sebab pada dasarnya kalau kita misalkan memasukkan uang ke perbankan, kita itu kadang-kadang menyebutnya itu dengan istilah menitipkan. Titip itu akadnya itu adalah akad wadi'ah, tetapi karena terus kemudian itu berganti dengan wujud barang yang lain, jadi uang yang kita masukkan ke bank itu ketika kita ambil kembali itu ternyata bentuknya wujudnya lain, maka kemudian ketika uang itu dipergunakan oleh bank, maka hukumnya menjadi hukum qard secara hukman. Kenapa kok qard secara hukman? Karena uang tersebut dipergunakan oleh perbankan terlebih dahulu. Jadi dipergunakan oleh perbankan terlebih dahulu, maka kemudian disebut dengan istilah qard hukman. Padahal sebenarnya kita itu pada waktu menitipkannya, pada waktu memasukkannya ke bank, itu kita akad wadi'ah. Para sahabat sekalian, nah kemudian setelah dilaporkan, jadi ada laporannya itu kemudian masuk ke dalam wadi'ah al-hisabul jari, yaitu titipan dengan hitungan yang senantiasa berjalan. Jadi hitungan dengan senantiasa berjalan, sebab karena kalau misalkan kita tarik, maka kemudian tercatat di situ, tercatat bahwasanya telah keluar uangnya sekian. Terus kemudian ketika kita menabung kembali atau ada pemasukan dari pihak lain transfer ke rekening kita, maka kemudian masuk dalam bagian debit atau bagian kredit. Kalau misalkan kita memasukkan ke bank, biasanya masuknya ke sisi bagian kredit dari akuntansi kita. Kalau di akuntansinya perbankan ya masuk dalam bagian debit. Nah, ini yang kemudian kita namakan sebagai istilah wadi'ah hisabul jari. Jadi berisi laporan rinci tentang kondisi keuangan kita yang bersifat yang berada di perbankan. Nah, dalam akun media sosial pun juga berlaku hal yang sama. Jadi dalam akun media sosial, misalkan kita punya email, terus kemudian kita melakukan sebuah transaksi dengan memakai moda email tersebut, maka laporan itu akan masuk lewat pemberitahuan lewat email. Kadang-kadang kita menyertakan kemudian selain akun, terus kemudian alamat untuk mengenali akun, itu ada nomor telepon biasanya, kemudian notifikasinya masuk ke telepon itu. Nah, bagian dari informasi yang masuk seperti ini, ini merupakan ciri khas daripada rekening koran. Kalau kita terus kemudian berisi laporan secara lengkap, berisi keluar masuk secara lengkap, sehingga kemudian dihasilkan saldo akhir dari rekening kita, maka itu masuk kelompok namanya al-wadi'ah hisabul jari atau rekening koran. Jadi jangan sampai keliru ya. Anda jangan bingung apa makna dari rekening koran. Oleh karena itu juga dengan berbekal pengetahuan ini, maka
Jangan menyalahgunakan akun Anda kalau bisa itu jangan menggunakan ini nama-nama inisial yang tidak resmi, karena itu nanti bisa akan berbuntut panjang pada harta kita di masa yang akan datang, entah itu transaksi masuk kita, transaksi keluar kita menjadi tidak terkenali sehingga kemudian harta itu menjadi hilang. Kan memang sama dengan dhia'ul amwal, menyia-nyiakan harta. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.